Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil dan mencerahkan. Allah menyatakan dalam surat Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang orang-orang Arab jahiliyah, mereka menggabungkan antara iman dan syirik. Padahal tidak mungkin bergabung antara iman dengan syirik. Tidak mungkin bergabung antara tauhid dengan syirik. Tauhid ya syirik ya syirik. Berarti dari sini kita tahu tauhid mereka berarti pada sebagian sisi, dan sebagian tauhid yang lain mereka berbuat apa? Syirik. Setelah diteliti ternyata tauhid yang mereka akui adalah yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta, hanya Allah yang menciptakan. Setelah diteliti ternyata kesyirikan mereka berkaitan pada penyembahan kepada Allah. Mereka menyembah kepada Allah sekaligus kepada selain Allah. Dari sini kita tahu bahwasanya tauhid ternyata karena penyimbangan tersebut bisa kita bedakan. Ya, tauhid rububiyah dengan tauhid apa? Uluhiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana saudaraku seiman, seislam dimanapun kalian semua berada, insya Allah dalam anugerah naungan rahmat Allah Azza wa Jalla, dalam keadaan sehat, insya Allah. Yang sempit diberi keluasan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang lagi berbaring, yang sakit, insya Allah diberi Allah kesembuhan tanpa meninggalkan bekas. Ya, fenomena munculnya orang-orang nekat, orang-orang berani. Dulu ada yang ngaku malaikat Jibril, kemudian beliau mati, diambil Allah nyawanya, dihilangkan Allah dia dari dunia ini. Kemudian ada lagi ngaku nabi, dia memimpin ormas gerakan Fajar Nusantara. Begitu juga diambil Allah nyawanya, mati dia. Terus berjalan waktu, sekarang lagi marak munculnya manusia yang mengaku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, dan mengaku melihat Allah Azza wa Jalla. Pengakuan aku. Saya rasa kalau masalah seperti ini nggak begitu heboh ya, artinya tak mengherankan. Saya sangat percaya dan yakin bagi saudara-saudaraku yang seiman, seislam, yang mencintai Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, tidak akan terpengaruh, tidak akan termakan dengan peristiwa-peristiwa yang sekarang terjadi ini. Karena apa? Saudaraku seiman, seislam, akidahnya telah kuat. Oleh sebab itu, dibentengi oleh kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Insya Allah, ya kita anggap aja lah ini suatu lawakan atau komedi religius. Nggak usah terlalu serius lah menghadapi berita-berita munculnya manusia-manusia seperti ini. Udah terlalu sering di negeri kita ini. Atau karena di Indonesia ini kebanyakan umat Islam ya, kelebihan kota, jadi banyak bermunculan orang-orang yang pikirannya itu konsleting, ingin populer, ingin terkenal, ya buat aja. Ada yang mengaku Rasul, ada yang ngaku Nabi, ada yang ngaku malaikat Jibril. Sekarang ini ada yang ngaku melihat Nabi, melihat Tuhan. Gak usah heran lah, itu akan terus muncul dan muncul seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan bergantinya masa. Nggak usah perlu kita buat kita gimana gitu, nggak usah. Kan saya bilang tadi, anggap aja lawakan komedi religius.
sama lah mereka-mereka itu semua yang mengaku ahli ceramah, tapi nggak lebih dari badut-badut mimbar. Insya Allah, mari kita lihat ya, orang-orang yang atau orang yang melihat Nabi dan Tuhan. Mari kita lihat. Sudah ketemu juga sama Allah Ta'ala. Sudah ketemu sama Nabi. Orang ini mengaku sudah ketemu Nabi. Allah Ta'ala Sudah ketemu juga sama Allah Ta'ala. Sudah ketemu sama Nabi. Bagaimana kelihatannya Nabi? Bagaimana kelihatannya Nabi? Itu Nabi menyamar di semua jadi manusia biasa, jadi cuma kita tidak tahu. Kalau saya sudah ketemu, dan perlihatkan semua isi badannya. Sama Allah Ta'ala juga sudah ketemu. Bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di alam sadar. Bisakah orang bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sadar? Bagi sebagian orang, cerita mimpi bisa menaikkan derajat atau menjatuhkan derajat. Karena itu, terkadang ada beberapa orang sufi yang mengaku bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tidak tahu nilai kebenarannya, bisa saja orang berdusta terkait mimpinya, hanya agar posisinya semakin diakui masyarakat. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman keras bagi orang yang mengaku bermimpi sesuatu secara dusta, yang dia tidak pernah mengalaminya. Dari Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sungguh termasuk kedustaan yang paling besar adalah menceritakan mimpi yang tidak pernah dia alami. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengaku bermimpi padahal dia tidak mengalaminya, maka kelak di hari kiamat dia akan dibebani perintah untuk mengikat 2 biji gandum dan tidak mungkin bisa melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sepakat bahwa manusia mungkin saja mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku secara benar. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai bentukku. Barang siapa yang berdusta atas diriku secara sengaja, maka hendaknya dia mengambil tempat duduk dalam neraka." Hadis riwayat Bukhari. Dan penting untuk diperhatikan, untuk bisa membuktikan kebenaran mimpi itu adalah yang bersangkutan harus mengetahui ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ulama tabi'in, Ayyub As-Sikhtiyani, menceritakan, apabila ada orang yang mengaku mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muhammad bin Sirin, maka beliau meminta, ceritakan kepadaku bagaimana ciri-ciri orang yang kamu lihat. Jika orang ini menyebutkan ciri-ciri yang tidak beliau kenal, maka Ibnu Sirin akan mengatakan, kamu tidak bertemu Nabi. Fathul Bari. Sekali lagi, pertemuan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini hanya berlaku dalam mimpi. Bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sadar. Sudah ada orang yang mengaku seperti ini, terutama orang-orang sufi. Dan ini sudah diingkari oleh beberapa ulama, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar dan As-Sakhawi. Al-Hafidh menyebutkan dalam Fathul Bari bahwa Ibnu Abi Hamzah pernah menyebutkan dari beberapa orang sufi bahwa mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Kemudian setelah itu mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sadar atau di luar mimpi. Kemudian dikomentari oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, ini pemahaman sangat bermasalah. Jika hadis itu dipahami sebagaimana zahirnya, bahwa orang bisa bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di luar mimpi, tentu mereka semua menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mungkin saja masa sahabat itu terus berlangsung sampai hari kiamat. Dan ini terbantahkan dengan adanya banyak orang yang bermimpi bertemu beliau, namun tidak ada satupun di antara mereka bahwa dirinya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di alam sadar. Fathul Bari. Subhanallah, seperti itulah komentar orang yang berilmu. Sederhana, namun mengena. Jika ada yang mengklaim bahwa dia bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur atau ketika di mobil, berarti dia adalah sahabat. Karena definisi sahabat adalah orang yang bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi beriman kepada beliau dan mati sebagai Muslim. Selanjutnya kita akan melihat keterangan As-Sakhawi. Dinukil oleh Al-Qastalani pernyataan As-Sakhawi dalam buku beliau terkait perkara laduni.
Belum pernah sampai kepada kami pengakuan seperti itu dari para sahabat atau para ulama generasi setelahnya. Fatimah mengalami kesedihan luar biasa dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Fatimah meninggal disebabkan kamdan atau menahan kesedihan. Setelah berlalu waktu 6 bulan pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal rumah beliau bertetangga dengan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Dan tidak dinukil dari Fatimah bahwa beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidup beliau setelah wafatnya ayahnya. Al-Mawahib Al-Laduniyah. Islam itu bukan agama yang sembarangan. Islam itu berdiri dan tegak berdasarkan hukum. Agama dalil. Itu hebatnya Islam. Harus punya dalil, harus punya hujah. Tadi kan kita jelaskan kan? Dijelaskan oleh narasi tadi, betapa seramnya orang-orang yang ngaku-ngaku melihat Nabi, mimpi Nabi, padahal tidak ada itu semua. Resikonya berat nanti di akhirat. Karena sudah kita dengarkan tadi, keterangan dari narasi tadi. Bagaimana resiko yang kita hadapi apabila kita mengaku-ngaku mimpi Nabi atau melihat Nabi. Berat resikonya, berat. Yang jelas, peristiwa-peristiwa ini nggak akan pernah berhenti. Mungkin besok lusa ada lagi muncul berita lain. Tapi saya percaya dan sangat percaya kepada seluruh para pecinta-pecinta, pengikut-pengikut sunnah Rasulullah SAW. Kalian tidak akan percaya karena akidah kalian telah dibentengi kitabul Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Mari kita dengarkan ahli ilmu menambahkan penjelasan tentang ini. Ustadz Firanda, ahli ilmu, ulama poros Nabi. Mari kita dengarkan. Benar, Nabi berkata, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, sungguhnya dia telah melihat aku, karena setan tidak bisa meniruku. Setan tidak bisa meniru Nabi, tapi setan bisa ngaku-ngaku sebagai Nabi. Ada orang juga pernah mengaku bertemu dengan Nabi. Nabi bersahaja, Nabi berwibawa. Gimana ciri-cirinya? Rambutnya putih semuanya, jenggotnya putih. Tidak benar, Nabi waktu meninggal tidak punya uban, tidak sampai 20 helai. Itu bukan Nabi SAW. Nabi tidak pernah punya rambut sampai putih seperti itu, enggak pernah. Itu berarti bukan Nabi SAW. Oleh karena di zaman sahabat, kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, datang kepada sahabat, datang, wahai sahabat, saya mimpi ketemu Nabi. Kata sahabat tersebut, sifli ma ra'ait, sifatkanlah apa yang kau lihat dalam mimpimu. Saya lihat begini-begini, itu Nabi. Kata. Karena sahabat tahu tentang ciri-ciri siapa? Nabi SAW. Dan ciri-ciri Nabi ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ciri-ciri wajahnya bagaimana, pundaknya bagaimana, kepalanya bagaimana, sampai bulu dadanya bagaimana, semuanya dalam Syama'il Muhammadiyah dijelaskan tentang sifat-sifat fisik Nabi SAW, gaya cara jalannya bagaimana Rasulullah SAW. Ya. Di antara hal yang aneh yang saya pernah dengar, ada yang pernah cerita, Ustaz, saya pernah mimpi ketemu dengan Nabi, Ustaz. Sudah lama, tapi saya baru cerita sekarang, Ustaz. Kenapa? Karena saya aneh lihat Nabi SAW. Gimana? Jadi saya ketemu dengan Nabi SAW, ada beberapa orang, dan dia bilang saya Rasulullah SAW. Tapi waktu saya lihat Nabi pakai songkok nasional, kemudian pakai sarung. Ya mungkin Nabi lagi pakai baju lain kan bisa saja. Tapi yang anehnya Nabi pegang rokok gudang garam. Ini benar ini, wallahi dia cerita sama saya. Memang setan tidak bisa niru Nabi, tapi setan bisa ngaku sebagai Nabi. Akhirnya banyak akidah rusak gara-gara ini. Contoh, akhirnya yang tersebar di tanah air kita beberapa tahun yang silam, pada zaman dahulu kala, betul, tersebar sebagian orang menyebar fotokopi tentang penjaga kuburan Nabi bertemu dengan Nabi, dan Nabi mengatakan telah murtad dari umatku setiap tahun sekian sekian sekian. Barang siapa yang memfotokopi, membagi berita ini sekian-sekian dapat kemaslahatan sekian-sekian. Barang siapa yang tidak mengkopinya dapat celaka kualat sekian-sekian. Itu tidak? Orang-orang ketakutan dapat itu. Ini gara-gara mimpi. Sampai saya ketemu orang di pom bensin, sudah azan maghrib, dia bagi-bagi, ketakutan dia. Kita sholat, dia tidak sholat. Dia tidak sholat, dia tidak takut. Tapi kalau tidak bagi kertas itu, dia ketakutan.
Ini gara-gara apa? Mimpi ketemu Nabi. Tenang, enak kepala. Dengan enteng, dengan ringan, ya itu. Ahli ilmu. Ustadz Firanda menjelaskan ya tentang fenomena-fenomena manusia-manusia yang ngaku-ngaku. Alhamdulillah. Rasanya kita dapat pencerahan dari ulama pers Nabi. Saya berharap seluruh umat Islam di negeri ini, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan, jangan pernah kalian percaya dengan peristiwa-peristiwa seperti tadi itu. Ini bisa saja terjadi. Banyak praktek-praktek di luar kita sana itu, banyak. Pertama dia bagus-bagus itu. Membuka acaranya, selawat, berselawat. Mukadimahnya bagus semua. Dia bawa-bawa ayat-ayat Al-Quran. Tapi makin jauh, mulai ngaco. Dia ngaku-ngaku bisa mengobati berbagai penyakit. Dia mengaku-ngaku bisa ngasih penglaris. Bisa menjual suatu bidang tanah yang nggak laku. Dia bisa baca-bacakan tanah itu agar cepat laku. Dia bisa menyembuhkan penyakit. Hobinya traveling, jalan-jalan dari kuburan keramat ke kuburan keramat berikutnya, dari kuburan keramat ke kuburan keramat berikutnya. Sebenarnya kuburan keramat itu nggak ada. Mana ada kuburan keramat? Tapi keyakinannya seperti itu. Itu aja udah fatal salahnya. Keramat itu asal katanya karomah. Karomah itu diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia benar-benar takwa kepada Allah. Manusia yang takwa, tak melakukan maksiat, tak melakukan tahayul bid'ah khurafat, insya Allah ibadahnya 5 waktu full. Cara melaksanakan sholatnya seperti bagaimana Rasulullah melaksanakan sholat, ibadahnya suci, bersih. Itu orang-orang seperti itu yang diberi karomah. Itulah disebut keramat. Kok kuburan keramat? Nggak ada, ini perlu diluruskan. Begitu juga dengan orang-orang yang dikasih Allah, mimpi ketemu Nabi. Itu orang-orang pilihan, nggak orang sembarangan. Saya pribadi sangat yakin orang yang mimpi Nabi itu, mimpi ketemu Rasul dalam tidurnya, itu orang-orang yang betul-betul, waduh, bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini sholat mungkin jarang, ibadah belepotan, tahil bid'ah khurafat, ngaku mimpi Nabi, mustahil. Mustahil. Karomah diberi Allah kepada manusia yang benar-benar bertakwa, sehingga dia disebut orang yang mulia. Saudaraku seiman seislam, jangan pernah Anda mendatangi dukun berkedok kiai, dukun berkedok ustadz. Jangan. Saya sangat khawatir apabila saudaraku seiman berada di rumah dukun berkedok kiai, dukun berkedok ustadz, mati di situ. Betapa seramnya mati di tempat maksiat. Jangan pernah percaya. Anda juga hebat, bisa mengobati diri Anda, meruqyah diri Anda, bermohon kepada Allah. Insya Allah, Allah penuhi apa yang saudaraku inginkan. Mari kita selalu membaca berbagai referensi, sumber-sumber, kitab-kitab, agar wawasan kita semakin luas, dan semakin kokoh dan tegar dalam melaksanakan risalah sunnah Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ya, fenomena seperti ini ya biasa, nggak ada yang aneh, nggak ada yang baru.
Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.